Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Hal Edu. Kali ini kita akan membahas soal KSM Kimia tahun 2023 tingkat provinsi untuk nomor 12. Senyawa Q adalah senyawa yang banyak dimanfaatkan dalam industri polimer. Analisis struktur senyawa Q dilakukan melalui tahapan berikut. Ada 4 tahap ya. Yang pertama, senyawa Q membentuk konformasi yang paling stabil dan tidak memiliki metil primer. Yang kedua, sebanyak 2,5 gram senyawa Q dalam 100 ml air pada suhu 27 derajat Celcius memiliki tekanan osmosis sebesar 6,15 atm. Yang ketiga, senyawa Q terdiri dari 72% karbon, 12% hidrogen, dan sisanya oksigen. Yang keempat, senyawa Q dapat bereaksi dengan logam aktif seperti natrium dan kalium membentuk suatu alkoksi logam. Nama IUPAC dari senyawa Q adalah titik-titik. Jadi kita analisis dari beberapa pernyataan ini ya. Yang pertama, senyawa Q membentuk konformasi yang paling stabil. Nah, untuk konformasi yang paling stabil ini biasanya adalah struktur-struktur siklik begitu, yang tertutup. Dan di sini juga dituliskan bahwa dia tidak memiliki metil primer. Metil primer itu artinya bagian ujung begitu ya. Jadi senyawa Q ini tidak memiliki ujung. Jadi benar dia merupakan sebuah struktur siklik gitu. Kemudian yang kedua, sebanyak 2,5 gram senyawa Q dalam 100 ml air pada suhu 27 derajat Celcius memiliki tekanan osmosis sebesar 6,15 atm. Berarti dari data ini kita bisa menghitung MR-nya ya menggunakan rumus tekanan osmosis. Rumus tekanan osmosis P sama dengan M kali R kali T. Pi-nya adalah 6,15 sama dengan molaritasnya rumusnya massa zat terlarut dibagi MR zat terlarut dikali 1000 dibagi volume pelarut dikali R-nya adalah 0,082 dikali T-nya suhunya 27 derajat Celcius kita ubah menjadi Kelvin tambah 273 ya, berarti 300 Kelvin. 6,15 sama dengan masanya adalah 2,5 dibagi MR dikali 1000 dibagi volumenya 100 dikali 0,082 dikali 300. Nah, ini bisa dicoret ya. Selanjutnya MR-nya sama dengan 2,5 kali 1000 dikali 0,082 dikali 3 adalah 615 dibagi 6,15 sama dengan 100 gram per mol. Selanjutnya, yang ketiga, senyawa Q terdiri dari 72% karbon, 12% hidrogen, dan sisanya oksigen. Berarti sisanya adalah berapa nih? 72 ditambah 12 kan berarti 84. 100 dikurangi 84 itu 16 ya. Berarti karbon banding hidrogen berbanding oksigen. Karbonnya 72%, hidrogennya 12%, oksigennya 16%. Nah, dari sini kita bisa mencari rumus empiris dari senyawa Q. Tinggal persennya ini kita bagi dengan massa atom relatif karbon, hidrogen, dan oksigen. Untuk karbon, 72 dibagi AR-nya karbon itu 12 berbanding persen hidrogennya adalah 12 dibagi AR hidrogen 1 berbanding persen oksigennya 16 dibagi AR oksigen 16. 72 dibagi 12 adalah 6 berbanding 12 dibagi 1 adalah 12, 16 dibagi 16 adalah 1. Jadi rumus empirisnya adalah C6H12O. Kita kalikan N ya. Nah, selanjutnya untuk mencari N ini kita gunakan tadi MR ya. MR C6H12O dikali N adalah 100.
Jadi karbonnya kan ada 6. 6 dikali AR karbon itu 12 ditambah hidrogennya ada 12 dikali AR hidrogen itu 1 ditambah oksigennya ada 1 dikali AR oksigen 16 dikali dengan N sama dengan 100. 6 kali 12 adalah 72 ditambah 12 kali 1 12 ditambah 1 kali 16 16 dikali N sama dengan 100. 72 ditambah 12 ditambah 16 adalah 100 kali N sama dengan 100. Jadi N-nya sama dengan 1. Jadi rumus molekulnya adalah C6H12O. Nah, selanjutnya tadi kan dari pernyataan pertama kita dapat bahwa dia merupakan senyawa dengan struktur siklik ya. Sikliknya karena karbonnya ada 6 nih, kita buat, mohon maaf jika gambarnya kurang bagus ya. Nah, selanjutnya untuk pernyataan keempat, senyawa Q dapat bereaksi dengan logam aktif seperti natrium dan kalium membentuk suatu alkoksi logam. Berarti di sini ada gugus alkohol. Kenapa? Karena hidrogen ini dapat tergantikan oleh natrium maupun kalium. Jadi, nama dari senyawa ini adalah sikloheksanol. Ya, karena di sini karbonnya ada 6, berarti heksana. Strukturnya siklik, maka siklo, dan di sini ada gugus alkohol. Jadi, akhiran A diganti ol. Sikloheksanol. Nah, demikian pembahasan soal dari saya. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian agar aku lebih semangat lagi membuat pembahasan soal-soal lainnya. Dan apabila ada kekeliruan, mohon maaf. Silakan tuliskan di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.